Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari final project kami. Dan judul project Goodman atau bisa juga disebut gudang manager. Oke, kelompok kami beranggotakan yaitu saya Mambaul Isam dengan NIM 21 11 4107, lalu Dimas Pramudia Nagara dengan NIM 21 11 40 40, lalu Muhammad Jawahir Al-Faqih dengan NIM 21 11 40 53, lalu Fadil Asraf Raffi Amir dengan NIM 21 11 4045, lalu ada Muhammad Satria Husnun Kitaro dengan NIM 21 11 40 47. Oke, langsung saja penjelasan yang pertama oleh Satria Husnun Kitaro. Oke, terima kasih Hisam. Saya menjelaskan untuk line 2 hingga 6 ini adalah standar header file. Ini untuk line 9 dan line 12 ini untuk OS specific header file, yaitu if-def apabila jika unik maka include-nya system iosctl.h. Terus jika Win32 include-nya Windows. Lalu di line 16 ini define jumlah gudangnya 2 di sini. Terus di line 21 enum posisi gudang ini karena gudang ada 2, yaitu gudang pertama dan kedua. Untuk yang line 28 struk gudang, struk ini berisi vektor untuk menampung data gudang, string nama barang, lalu di sini ada ID barang. Terus di line 36 void banner, function untuk menampilkan banner Goodman dengan background warna putih. Lalu di sini di bawahnya ini ada line 39 ini as unique. Apabila as unique atau Linux kita akan mengcompile coding di bawah ini. Yang line 40 ini untuk pendeklarasian objek dari struk win size. Terus yang line 41 untuk kalkulasi baris dan kolom ukuran terminal. Lalu line 42 untuk perulangan tampilkan banner. Lalu di yang line 44 ini untuk menampilkan tulisan Goodman dengan background putih. Lalu yang 49 OS Windows sama seperti yang di atas, bedanya ini untuk menampilkan Windowsnya tersebut. Lalu kodenya sama juga ini untuk penjelasan seperti di atas ini. Terus selanjutnya dijelaskan oleh Dimas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya terdapat function untuk membuat random ID. Pada baris 70 sampai 74 terdapat array yang akan digunakan untuk mengenerate ID. Lalu pada baris 75 terdapat tipe data vektor yang dimana berfungsi untuk menyimpan data ID sementara. Pada baris 76 berfungsi menyimpan hasil matang dari ID generator. Pada baris 77 berfungsi untuk memproses penggabungan dari vektor char. Lalu pada baris 79 terdapat set random. Fungsinya agar angkanya selalu berubah-ubah. Lalu pada baris 81 sampai 83 terdapat perlangan untuk mengenerate ID. Lanjut pada baris 85 sampai 88 terdapat looping vektor untuk di-stream ke string stream. Lanjut baris 89 berfungsi menaruh hasil streaman dari vektor ke variabel build. Baris 91 berfungsi mereturn generate ID yang matang. Lanjut terdapat function untuk menginputkan data ke dalam vektor dengan parameter berupa pointer, dan dimana pada baris 97 sampai baris 100 ini berfungsi menyimpan inputan barang. Lalu pada baris 101 sampai 105, jika proses input berjalan lancar, akan menampilkan berhasil memasukkan data. Namun, jika proses tidak
tidak berjalan lancar, maka akan menampilkan gagal memasukkan data. Lanjut, pada baris 106 berfungsi melakukan pushback nama barang melalui pointer. Pada baris 107 berfungsi melakukan pushback ID barang melalui pointer dengan memanggil function builder ID. Lalu penjelasan codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jawahir. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pada fungsi untuk menampilkan data yang berada pada vektor. Dengan parameter disertai pointer dari struct gudang, dan juga terdapat level parameter dari enum. Oke, di sini ada string sim ss untuk nyetrim. Lalu pada baris 115 berfungsi untuk melakukan mengaksesan struct dengan pointer. Lalu 116 sebuah operasi ternary untuk mencari nilai kebenaran dari variabel pos gudang. Lalu di sini 117 sampai bawah ada perulangan if else jika parameter enumnya bernilai pertama. Lalu jika ukuran dari vektor nama barang pada objek gudang sama dengan 0, maka looping untuk menstream isi dari kuda vektor pada struct di atas stream. Oke, lalu cout pada baris 126 untuk menampilkan hasil streaman. Clear membersihkan streaman. Lalu else ini jika ukuran dari vektor nama barang pada objek copy gudang sama dengan 0, maka loopingan untuk menstream isi dari kedua vektor pada struct di atas melalui pointer ke stream. Lanjut menampilkan hasil streaman, maka return 0. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adil. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung masuk ke baris ini. Di sini ada pendeklarasian struct of array dari struct gudang, itu baris 150. Dan selanjutnya ada std string pilih posisi gedung, input, ID barang. Di sini digunakan untuk menyimpan indeks pada saat searching isi vektor. Selanjutnya pada 153 di sini itu merupakan sebuah controller yang dimana jika itu bernilai true, ya seperti di sini, bool pilih kontrol sama dengan true, itu akan langsung eksekusi codingan dari baris 156 hingga 215. Baik, dan di sini jika bernilai true, itu akan melakukan pemanggilan banner function. Nah, di sini itu ada akan menampilkan main menu. Itu di sini ada 5 pilihan yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman disuruh masukin inputan. Nah, jika inputan yang teman-teman masuk sama dengan 1, itu akan memanggil function input dengan argumen objek dari struct gudang. Dan selanjutnya, jika inputan sama dengan 2, itu teman-teman disuruh masukkan inputan lagi nih. Nah, di situ jika inputannya teman-teman sama dengan 1, itu akan memanggil banner function, memanggil show function dengan argumen objek dari struct gudang dan juga argumen dari enum. Nah, jika inputan teman-teman sama dengan 2, else if posisi gedung sama dengan 2, itu akan memanggil banner function, lalu dan juga memanggil function show dengan argumen objek dari gudang dan juga enum. Baik, selanjutnya ada else if pilih sama dengan 3. Itu maaf, ini ada coba lagi ya di sini. Itu maksudnya jika teman-teman bukan memilih 1 sampai 5, itu teman-teman akan ditampilkan pilihan coba lagi. Dan selanjutnya di sini ada else if pilih sama dengan 3. Itu jika inputan variabel pilihan ya sama dengan 3, maka itu akan menginisialisasi objek dari struct gudang dengan pointer. Nah, selanjutnya if show gudang sama dengan -1, itu merupakan jika return value dari pemanggilan function itu sama dengan -1, itu kode pada line 185 sampai di cout coba lagi tidak akan dieksekusi. Baik, kita langsung ke baris 185, yaitu kita disuruh akan menampilkan masukan ID barang yang akan dipindahkan. Di sini std_sin input ID barang
itu digunakan untuk input ID barang yang akan dipindahkan ke gudang. Selanjutnya ada auto iterator, itu digunakan untuk mencari data pada vektor. Nah, selanjutnya ini ada index ID barang sama dengan iterator, itu digunakan untuk menyimpan indeks dari hasil pencarian. Nah, di sini ada percabangan if, itu jika iterator tidak sama dengan akhir dari vektor ID barang, maka akan melakukan pemrosesan pushback dan juga membersihkan vektor dengan indeks yang sudah tersimpan. Baik, dan di sini juga ada else std out ID barang tidak ditemukan. Ini dimaksudkan jika barang yang dicari tidak ditemukan akan menampilkan ID barang tidak ditemukan. Selanjutnya ini ada else if pilih sama dengan 4 dan jika inputan sama dengan 4, maka function show akan mereturn nilai -1 dan akan melanjutkan looping. Selanjutnya di sini ada cout, di sini akan menampilkan masukan ID barang yang akan keluar. Nah, di sini kita kembali lagi disuruh menginputkan ID barang yang akan keluar. Sebenarnya pemrosesan ini sama saja dengan yang di atas, tapi bedanya di sini hanya untuk menghapus vektor dan tidak melakukan pushback. Dan langsung ke else if pilih sama dengan 5. Ini jika inputan sama dengan 5, itu akan pilih controller sama dengan false, itu akan memberhentikan do while loop. Nah, ketika looping selesai, maka akan menampilkan stay safe alias kode tersebut berakhir. Terima kasih. Oke, Baik, terima saya kasih kembalikan. atas penjelasannya. Kali ini saya yang bergiliran untuk mendemokan programnya. Oke, langsung saja kita compile. Ini di sini ada tadi pada main function menampilkan ini. Terus di sini banner, pemanggilan function banner untuk menampilkan ini. Lalu di sini kita pilih menu 1 untuk input barang. Oke, kita coba input nomor 2 dulu. Apakah bisa? Oh, tidak ada barang di gudang pertama. Oke, kita coba lagi nomor 2. Sekarang yang kedua sama seperti gedung pertama, tidak ada barang. Terus kita pilih ketiga. Nah, ini ketiga. Ini menu ketiga ini mempunyai kelemahan, yaitu hanya bisa memindahkan dari gedung pertama ke gedung kedua. Jadi belum bisa dari gedung kedua ke gedung utama atau pertama. Terus di sini ada menu 4, barang keluar. Kita pilih apakah bisa. Nah, ini barang khusus untuk barang keluar ini harus sudah berada di barang kedua. Jadi proses input itu input itu ke gudang pertama, lalu tampilkan barang ini bisa menampilkan barang dari gudang 1 dan 2, terus pindah barang ini fungsinya untuk memindahkan barang dari gedung pertama ke gedung kedua. Lalu di sini barang keluar ini barang yang dikeluarkan dari gedung kedua. Ini di sini yang kelima untuk exit. Kita langsung exit. Oke, stay safe. Kita pilih inputan lagi dari awal, misal gula. Terus tampilkan langsung pindahkan aja ya. Tampilkan aja dulu. Utama ada. Kita pilih gedung kedua, apakah ada? Tidak ada, langsung kita pindahkan. Sip. Kita cek tampilkan barang. Di pertama sudah hilang, nggak ada. Kita pilih lagi yang kedua, oh ada. Ya, terus kita coba menu yang keempat, barang keluar. Enter, kita cek lagi apakah masih ada. Nah, udah hilang. Sip. Terus berarti kita tinggal cek yang pertama kosong, gudang yang kedua juga kosong, berarti sudah kehapus semua. Lalu kita menu yang kelima untuk kembali. Oke, sip, stay safe. Oke, terima kasih. Mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.